Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Begini, satu itu saya tidak medsosan, tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini dan biar sampean tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah. Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan ini hafidun alim, orang harus dikrumanaki binafsi, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual. Begini, suatu saat, ini cerita di kitab Ihya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa. Itu doa apa saja itu sudah dipakai, nggak mandi. Nabi Musa nggak mandi, itu nggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas anda ikut sholat itu ada yang tukang adu, namam, provokator. Maka kamu doa kayak apa tetap enggak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan nama, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga nama. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa nama. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu itu masih diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu. Nah ini Pak Fatullah tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara ngajinya. Ya terus masalah fatwa tadi, fatwa sosial atau memahami pakai terjemah begini seperti yang dikatakan Pak Kures. Ada pegangan yang umum kayak sifat amanat tabligh itu memang lewat terjemah nggak apa. Tapi ada terjemah yang nggak mengganti bahasa Arab. Misalnya kata sembahyang, mungkin perasaannya orang Bali sembahyang itu apa, perasaan kita sembahyang itu apa, itu kan subjektif. Misalnya begini, ada ayat yang agak sensitif. Ketika Anda salah paham dengan istri itu wadribuhun, fahjuruhunna fil madoji wadribuhun, itu kan riskan betul. Maka pukullah istri kamu. Pukul itu kan konotasinya itu buruk. Tapi di semua tareh, tak bilang tidak sebagian, di semua tareh itu disebut dorban ghairu mubarrihin, mukul yang tidak melukai. Jadi orang Arab itu punya adat kalau kecewa itu dorobu binni'al wasau. Jadi mukul itu pakai kain, pakai kacu, pakai. Nah, di Jawa kata mukul itu ya ini kekerasan ya. Nah yang jenis ini tuliskan kalau dari bahasa Arab pindah ke Jawa. Jadi ada yang riskan, ada enggak. Nah sebab itu saya sering bilang, saya ini kan belajar tafsir insya Allah lah, khatam. Masa ada suka nulis, karena sudah ada yang nulis. Karena saya nulis terus saja dianggap Pak Kures, jadi tidak usah nulis. Begini, yang penting saya menghormati beliau karena nulis khatam. Pentingnya nulis itu memang khatam, mulai awal A sampai Z. Pentingnya khatam itu apa? Di situ ada dialog. Ada dialog Allah sama Nabi-Nya, sama kekasihnya, bahkan sama musuhnya. Misalnya sama musuhnya. Itu Nabi Musa masih dibilangi sama Allah faqula lahu qawlan layyinan. Ini penting saya utarakan. Nah, suatu saat Harun Ar-Rasyid ini didatangi ustadz, mungkin ustadz yang amatir lah, masih latihan ustadz, jadi masih ekstrim gitu. Ya Amirul Mukminin, ini nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Ya sampai latihan bahasa Arab nanti Pak Rektor. Bukan Anda, Gus naturalisasi tadi tidak ada. Kan bahasa Arab nanti Pak Rektor, bukan Anda, Gus naturalisasi tadi tidak ada. Saya akan memberi nasihat engkau, kemudian cara nasihat saya itu musyaddid, ekstrim. Maka jangan kamu anggap serius. Maksudnya jangan penjarakan saya ketika saya nasihat ke kamu ini kasar. Jawabnya Harun Ar-Rasyid itu langsung bilang gini, bilang ya jahil, ini karena Arab. Orang Arab tuh kalau ngomong jahil itu tidak sekasar yang kamu bayangkan, karena makanya bahasa Arab itu susah. Saya tuh ini cerita ke Pak Kures, ini curhat, bukan cerita mufti curhat. Jawa kalau maknani wailak waihak itu ciloko kue. Padahal sering Nabi itu kalau kecewa sama seseorang bilang wailak sama waihak. Akhirnya santri tanya, loh katanya Nabi itu halus sopan santun kalau ngendikan wailak waihak yang artinya itu celaka kamu. Ada orang tanya Nabi dan orang tidak paham-paham.
Tapi ketika ada apa? Sakilat ka umum. Ya sial ya mbokmu anak gue. Diterangkan enggak apa? Tapi sarah-sarah kayak kita Irsadu Sari itu bilang gini. Kalimatu tarohumin wa talatufin. Ini kalimat yang orang Arab tuh merasa dekat sehingga bilang wailak. Tapi Ki Jawa tetap saja maknani Tiongkok. Masalahnya di konteks itu yang dawuh itu Kanjeng. Nah, saya ngertikan ini orang Solo ini kan juga apa-apa. Kayak bakat gitu aja terus orang itu. Nah, yang seperti ini nggak bisa dipindah ke terjemah. Dan itu saya teliti dari sekian tradisi. Ya tadi kayak Wadribuhun. Makanya terus ulama nyusuli Durban wero mubarikin. Mukul tapi tidak melukai. Karena orang Arab tuh biasa kecewa mukul pakai peci. Tapi kalau orang Jawa nggak bayang. Kedua misalnya contoh mahar. Orang Arab kalau masih mahar itu banyak. Karena jumlah mahar banyak, kemudian setelah suami istri hubungan intim, setelah dicerai itu kadang kepikiran ngambil karena maharnya misalnya Alphard 1 miliar gedung. Sehingga harus ada pelarangan mengambil ulang mahar. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an. Atakhudunahu buhtana wa ithmam mubina. Wa kaifa ta'khuduna? Mahar yang sudah kamu kasihkan jangan kamu tarik lagi. Wong kamu sudah hubungan suami istri kok maharnya ditarik lagi. Jangan. Kenapa ada kata jangan ambil lagi? Karena maharnya itu Alphard, gedung, uang 1 miliar. Dulu Pak Rektor ketika nikah itu seperangkat alat sholat, gak dilarang juga gak akan diambil itu. Artinya gini, gak mungkin andikan Quran turun di Indonesia ada kata fala ta'khudhu minhu saya 100.000 seperangkat alat. Saya jadi kiai itu sampai bosan karena tiap nikahkan tuh maharnya seperangkat alat. Itu kalau sudah nikah 10 tahun bentuknya sudah kayak apa ya? Itu nggak usah repot-repot bilang jangan ambil lagi, jangan ambil lagi. Nah, itu kondisi yang antara kita dan tradisi Arab itu beda. Dan saya belajar tafsir sampai segitunya, makanya nggak salah lah kalau saya diundang itu nggak salah. Maksud saya yang naturalisasi tadi ya tidak usah diundang gitu maksudnya. Kalau nggak memenuhi kualifikasi tafsir loh. Ya karena kalau nggak memenuhi kualifikasi apa? Tapi jangan terus ngundang saya terus nggak mau juga. Nah tadi yang pertanyaannya Pak dosen Pak Gofur tadi. Nanti Pak Kores nambahin. Hukum sosial itu memang nggak pernah mengikat di semua sisi ya, karena memang patokannya itu begini. Nah ambilkan contoh di Quran ya, karena ini memang tema tafsir. Di hal-hal sosial itu kekasihnya Allah pun didhawuhi Allah wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'ila wa ma adri ma yuf'alu bi waladi. Jadi Nabi misalnya mau perang, misalnya perang apa itu, Allah terus bilang Muhammad kamu tenang saja pasti menang. Enggak. Karena kalau dibilang begitu nanti kendilnya Nabi atau keberanian Nabi dikira akan ada jaminan. Tetap. Jika nyuwun sewu Nabi juga pernah mengalami perang menang di Badar, pernah mengalami kalah di Uhud. Jadi di bab sosial itu memang Allah membiarkan hukum sosial yang berjalan. Sampai Ibnu Khaldun ngendikan begini. Saya masih ingat betul dan itu sama. Nabi sebagai Nabi itu kena aturan hukum sosial. Meskipun beliau punya mukjizat kayak apa, ketemu orang harus santun, ketemu anak kecil harus sayang, ketemu orang sepuh harus hormat. Andai kan Nabi bisa terbang ke langit sekalipun Mi'raj, tapi ketemu anak kecil nampar, ketemu orang sepuh ngeludahi, tetap gak diterima oleh Allah. Betapa pentingnya tata krama sosial. Kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah, orang yang di backup sekian alam raya, tapi sekali melanggar tata krama sosial, orang akan bubar. Sampai ngegoskan saya, sekarang tak pisoi. Wah Gus kok misuan, mesti langsung gitu. Ya coba misalnya sekarang nyon saya ngeludahi Pak Rektor, langsung dipecat. Artinya tatanan meskipun saya keramat. Makanya kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli law syaa. Ini Rasulullah orang yang bisa mengendalikan alam raya karena kekasih Allah. Itu saja kena aturan walaupun tafaddan qalil qalbi lan faddu min hawli. Kalau engkau salah tatanan sosial Muhammad orang akan bubar.